Selamat datang di Retina Talk. Yeay, Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang unik juga dan bakalan juga ada narasumber yang tentunya keren banget nih. Kalian nih ya, pasti kalau yang anak zaman sekarang tuh mungkin kurang familiar ya sama yang akan kita bahas kali ini. Mungkin kalau yang seumuran aku atau di atasnya lagi mungkin tahu banget nih sama yang akan kita bahas kali ini. Karena yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Tamiya. Kalian pasti tahu kan? Ya Mas, apalagi yang yang lahirnya di tahun 90-an atau mungkin tahun 2000-an, kalian pasti tahu dan pernah main juga. Nah, kita ini bisa dibilang kedatangan narasumber pakarnya Tamiya nih. Boleh dikenalin dulu Mas namanya? Nama saya Danang, saya dari tim Biji Kebut Racing Team. Wow, keren banget. Nah, ini boleh tanya-tanya sedikit ya Mas ya, tentang Tamiya. Apalagi anak zaman sekarang kan pasti kurang tahu tuh sama mainan Tamiya. Pasti sekarang kan taunya Mobile Legends dan teman-teman karena handphone terus kan, apalagi gadget ya. Iya, apalagi pandemi nih. Nah, kalau Mas sendiri ini udah berapa lama sih suka Tamiya gitu? Suka Tamiya tuh sebetulnya udah agak lama ya, karena dulu tuh zaman gue SMP itu tahun sekitar 95 atau 96. Itu udah main Tamiya. Wow, gitu. Lama Jadi ya. Perkenalan nama Tamiya tuh SMP kelas 1 atau SD kelas 6 lah gitu, di tahun 95. Jadi itulah pertama kali gue tahu Tamiya. Di situ gue beli kit pertama gue. Wow. Gitu. Keren. Nah, bisa diceritain juga nggak sih pengalaman pertama bisa suka dan cinta banget sama Tamiya sampai sekarang bisa aktif nih? Yang bikin asik sih sebetulnya ngopreknya ya. Kalau Tamiya tuh sebetulnya kan basicnya sama semuanya gitu, kayak beli Tamiya tuh kardus kit itu rakit sebenarnya sama aja. Tapi entah kenapa tuh setiap Tamiya tuh pasti kalau dipegang masing-masing orang bisa beda gitu. Settingannya tuh kayak lo nggak mungkin bisa sama settingan gua sama settingan lo gitu kayak. Jadi disitulah asiknya sebetulnya, yang bikin kayak kok dia bisa lebih kenceng sih, diapain sih gitu. Terus kayak berusaha niru, mungkin ngeliat nyontek dikit tapi tetapnya beda hasilnya gitu. Kayak itulah di situ yang bikin penasaran. Akhirnya ya udah asik main Tamiya tuh gitu, kayak ngoprek-ngopreknya gitu. Jadi berarti kok walaupun Tamiyanya sama berarti ada perbedaannya ya? Ada perbedaannya. Pemiliknya beda. Beda tangan. Oh iya, benar. Karena ngerakit sendiri tuh. Iya, ngerakit sendiri. Dan Mas ini kan komunitas ya? Iya, komunitas. Nah, komunitas ini boleh diceritain nggak kayak kegiatannya ngapain aja? Terus ada kegiatan rutinnya atau enggak? Sebetulnya tentang Biji Kebut ini awalnya tuh tahun 2019. Waktu itu lagi awal pandemi itu salah satu dari kita beli trek Tamiya cukup besar untuk dimainin di rumahnya. Udah gitu kayak karena kita tetanggaan, jadi ya udahlah kita main bareng disitulah berkembang. Gimana kalau kita bikin tim gitu. Akhirnya kita tuh ada 7 orang awalnya, 7 orang kita main bareng. Akhirnya ya udah deh kita bikin tim gitu. Namanya apaan? Biji Kebut. Biji Kebut tuh apa ya gitu kayak. Nah, Biji Kebut tuh sebenarnya kan ini kebetulan kita cowok-cowok semua. Jadi punya biji gitu istilahnya. Terus udah gitu kenapa kebut ya, main Tamiya pasti pengennya kebut kan, meskipun menang atau kalah tuh ya bodo amat deh, cuman kita pengennya kebut meskipun sebetulnya juga kita nggak yang sampai pembalap karir juga sih, kayak yang ikut setiap kejuaraan gitu. Kita lebih kayak fun race aja lah gitu, kayak lebih bersenang-senang aja gitu. Kalau boleh tahu ini komunitasnya ada di daerah mana nih Mas? Komunitasnya tuh sebetulnya kalau kita sendiri mainnya di Jati Bening, di Bekasi. Tapi beberapa member kita punya trek tuh ada 3 orang, yang maksudnya yang besar lah ya treknya, itu ada di Cinere sama di Trogong.
Kalau dulu ada anggotanya 7 orang nih, kalau sekarang udah bertambahkah anggotanya atau? Bertambah 3 orang. Oh gitu. Jadi ada 10 member sekarang. Oke. Ini kita udah tanya-tanya nih. Sedikit ya, tapi pasti kalian masih ada yang di benak kalian tuh masih banyak pertanyaan dan pasti ditunggu-tunggu banget ya pertanyaannya. Nah, sekalian aja nih ya kita tanyain. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton nih, itu bisa gabung nggak sih? Kalau misalnya punya Tamiya aja atau punya Tamiya juga atau pengen ikut gabung nih, bisa nggak? Sebetulnya sih bisa aja gabung, tapi sebetulnya kan kita nggak terlalu yang tim serius gitu lah. Mungkin ada tim yang emang tim balap apa gitu yang kayak mungkin mereka tujuannya untuk kejuaraan. Mungkin mereka akan ngelihat, wah mobil gimana nih sebagai apa pemain Tamiya, dia cukup apik nggak untuk nyeting mobilnya segala macem. Nah kalau kita sih sebetulnya nggak terlalu membuka untuk orang lain ya, ini lebih kayak lingkungan teman, tapi kita juga open untuk kayak tetap main bareng gitu sih. Jadi selama ini sih yang udah di Biji Kebut tuh selalu temen lingkaran kedua lah gitu, kayak temennya temen gitu. Jadi untuk yang orang lain sih kita belum pernah ada yang masuk sih gitu. Jadi kayak sebetulnya nggak tertutup kemungkinan, tapi selama ini sih kita main sesama teman aja gitu. Nah, ini kan Mas bisa dibilang udah lama dan gimana ya, umurnya udah cukup dewasa. Nah, dewasa sekali. Dan udah cukup dewasa nih, kan karena hobinya kan main Tamiya nih. Gimana sih tanggapan dari keluarga gitu? Terus apakah ada keluarga yang ikut juga? Mungkin anak ikut main Tamiya juga? Kalau istri sih mendukung justru, kayak dia mungkin lebih kayak suka ngebeliin kit atau parts-parts yang mungkin gue lagi kepikiran gitu. Kadang-kadang kan gue cerita, waduh gue kurang ini nih dinamo gitu, terus tiba-tiba ada dinamo gitu. Jadi ya cukup support sih dari keluarga gitu, kayak bukan hal yang kayak apaan sih nih gitu. Jadi kayak ya udahlah, daripada gue main keluyuran gak jelas nih, main Tamiya tuh lebih ada manfaatnya lah dibanding lo kayak mungkin lo keluar malam ngapain gitu. Jadi ya didukung sih gue. Wah, keren banget istrinya. Wow, jarang-jarang loh ya teman-teman. Maksudnya kalian kalau punya hobi, apalagi ya yang udah punya pekerjaan dan sibuk juga, terus punya hobi yang kayak gini nih, main Tamiya udah jarang juga kan, didukung penuh gitu loh. Kayak keren banget ya kan. Iri ya. Nah, kalau Mas ini kira-kira punya koleksi Tamiya dari misalnya ada yang dari SMP kah atau yang koleksi Tamiya pertama gue ini koleksi pertama Tamiya yang gue punya ini. Emperor. Dan ini sebetulnya limited edition karena dia sasisnya warna abu-abu. Jadi bedanya dengan yang sasis warna hitam itu, kalau hitam itu buatan Jepang, sementara ini buatan Indonesia. Dan ini cukup jarang di Jakarta, di Indonesia maksudnya, karena ini dibuat di sini gitu. Dan ya cukup beruntung sih dulu pernah beli, karena sekarang udah nggak ada gitu. Oh berarti sekarang Tamiya udah mulai jarang ya? Tamiya yang model klasik ini. Nah kalau yang baru-baru tetap banyak. Tapi yang ini kan, ini tahun 95 ya belinya, dia keluaran tahun-tahun 90 awal ya. Aduh itu kata aja deh kayaknya. Gue lupa soalnya tahun berapa. Saking kelamaan nih. Saking kelamaan nih, udah pokoknya gitu deh. Terus juga kalau zaman sekarang kan pasti udah lumayan susah dan mungkin juga harganya beda ya kayak zaman dulu. Harganya beda sih. 2 tahun belakangan ini Tamiya naik harga partsnya. Jadi yang dulu gua misalnya cari di online shop tuh harganya 100.000, mungkin sekarang bisa jadi 200.000. Udah naik 100% gitu. Jadi kayak sebetulnya sih jadi agak mikir juga. Kalau dulu kan beli kayak masukin keranjang banyak nih. Sekarang kayak ya udah deh, mana yang paling mungkin bermanfaat itu yang dimasukin buat belanja. Oh gitu. Mas kan udah lama juga nih main Tamiya, pasti punya koleksi juga kan. Mas pernah dapat endorse gak? Maksudnya untuk kayak promosian Tamiya, kan Tamiya juga pasti ada yang produksi baru-baru juga kan, kayak gitu. Pernah dapat? Enggak sih kalau endorse. Itu dia yang tadi gue bilang, mungkin kita main mungkin udah lama tapi nggak pernah terlalu dalam gitu. Jadi kita kayak sekedar ya fun aja lah gitu. Jadi nggak
yang mungkin terus lomba terus di endorse sama siapa gitu. Jadi ya selama ini kita cuman hanya fun di antara teman-teman aja gitu. Jadi kalau dibilang tadi Biji Kebut Mini 4WD Racing Team itu sebetulnya ya racing dalam arti kita aja gitu, bukan racing yang kayak wah harus menang kejuaraan nih gitu. Jadi kayak sebetulnya Biji Kebut juga punya jargon sih, race the disgrace. Jadi race the disgrace tuh kayak mungkin dalam balapan tuh kan ada menang ada kalah. Nah biasa kalau menang ya udahlah biasa karena mungkin jago. Tapi kalau kalah kan orang belum tentu bisa nerima. Jadi kalau kalah tuh ya udah nggak apa-apa. Race the disgrace tuh kayak meskipun lo kalah, lo tetap mengambil hikmahnya lah. Di sini kan kita kayak main tuh hanya untuk senang-senang. Jadi nggak terlalu, aduh gue kalah nih, gue ngapain nih, kayak kita nggak anggap seperti itulah. Jadi race the disgrace itu jargonnya Biji Kebut sih, supaya yang kalah-kalah itu juga nggak minder gitu. Keren sih, keren. Nah, untuk Biji Kebut sendiri pernah ikut kompetisi Tamiya nggak sebelumnya? Kompetisi ikut beberapa. Yang belakangan lagi marak nih kan side damper kan sebetulnya. Nah itu ada racer kita namanya Pras itu sama Didit itu sering ikut lah yang skalanya nasional lah, maksudnya kayak yang gede-gede gitu. Kemarin terakhir ikut yang Yaris itu yang di SCBD itu adalah Didit ikut, Pras ikut. Itu meskipun nggak menang tapi mereka menangin Condole. Kalau Concorde Elegance tuh sebetulnya kayak pameran Tamiya, jadi yang Tamiyanya di custom sehingga menarik, nanti dinilai siapa yang paling bagus gitu. Nah Didit ini menang juara pertama Concorde Elegance itu. Jadi kayak dia emang suka apa custom mobilnya, jadi ya kayaknya emang disitulah prestasi kita, jadi kayak dia menangnya di situ. Wah, keren banget ya teman-teman, dari hobi aja, dari hobi Tamiya nih bisa punya prestasi loh ya. Jadi buat kalian yang punya hobi, kalau sebisa mungkin hobinya harus membuahkan sesuatu ya, paling nggak ikut kompetisi atau lomba-lomba kecil lah ya, walaupun dari tingkat RT atau tingkat RW gitu kan, 17-an itu juga salah satunya prestasi loh ya kan. Jadi harus punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, oke nih, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih ya tentang Tamiya. Nah, buat Masa sendiri punya punya tips gak sih buat kayak kayak ngurus Tamiyanya kah, ada perawatan khusus atau gimana? Kalau main Tamiya tuh sebetulnya pertama mungkin lo harus kayak rajin untuk, misalnya lo habis race gitu, lo harus tetap gimana pun setelah itu lo bersihin gitu, gearnya, dinamonya gitu, kayak karena ya gimana ya, semakin mobil dirawat tuh beda aja gitu larinya. Sebetulnya kayak mungkin orang ngerasa nggak usah dibersihin gitu, tapi kalau lo bersihin dan lo rawat mobilnya tuh pasti mobilnya akan lebih awet sih dibanding kayak lo biarin kotor berminyak gitu-gitu segala macam, bannya segala macam itu kan ada pembersihnya, bannya kan pakai wash bensin, itu harus dijaga aja gitu, jadi nggak jadi kerak gitu mobilnya. Jadi emang harus, kalau tipsnya sih itu sih menurut gue sih, kayak harus dibersihin aja setelah habis main gitu-gitu, rajin bersihin. Oh, berarti harus kalau punya Tamiya di rumah berarti harus dibersihin biar nggak kotor, biar nggak berminyak teman-teman ya. Biar glowing. Iya, biar glowing. Bukan cuma yang punyanya aja yang glowing, tapi Tamiyanya juga harus glowing. Harus glowing. Ya, udah banget. Nah, demikian nih Retina episode kali ini ya kan. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman, karena kita ngomonginnya Tamiya loh ya kan, unik banget nih zaman sekarang gitu kan, jarang banget orang main Tamiya. Nah, buat kalian jangan lupa like, subscribe, share juga video ini kalau misalnya bermanfaat dan juga menarik. Nah, buat Mas sendiri, apakah Biji Kebut ada sosial media atau sosial media ada @bjkbt mini 4WD, itu official account-nya kita. Sama sebentar, sorry aku lupa deh. IG doang adanya ya. Ya IG doang. Ya udah, Biji Kebut ada account Instagramnya @bjkbt mini 4WD. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Atau channel YouTube, Masnya punya channel YouTube? Channel YouTube belum ada, tapi kita akan bikin karena sebetulnya kita juga
Kemarin tuh sempat berkolaborasi sama Rumah Mini 4WD bikin event yang Panturis kemarin. Iya. Jadi itu eventnya tuh tentang Tamiya tapi harus body-bodinya tuh yang pick up atau van gitu. Jadi yang bukan yang kayak Tamiya biasa lah. Yang suka dimainin ini harus kayak body truck ini. Jadi di situ ada kayak sedikit tantangannya lagi karena ini kan bodinya lebih tinggi dan jadi nggak stabil kan. Jadi harusnya kita gimana caranya bikin dia tetap kencang juga gitu. Wah, keren banget, keren banget. Nah, buat kalian jangan lupa tadi di follow, apa mas tadi sekali lagi? @bjkbt mini 4WD _mini 4WD. Nah, itu dia kalau mau tahu informasi tentang Tamiya ya. Dan jangan lupa kalian juga subscribe Retina Jakarta, Retina Production Jakarta. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu aja teman-teman kalian ini kan ada yang suka Tamiya, ya kan? Pasti banyak. Jangan lupa juga komen. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan kalau misalnya gue salah kata ya maafin ya. Gue juga nggak jago juga amat soalnya. Ya. Sampai jumpa. Bye.